Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi untuk kelas 11 TPSM 1, TPSM 2, dan TPSM 3. Kembali lagi ke materi pemeliharaan mesin sepeda motor. Ya, sekarang materinya pada pertemuan kedua adalah materi tentang katup dan kelengkapannya, fungsi dan sebagainya ya. Tapi jangan lupa sebelum kalian menyimak video ini, biar mempermudah, silahkan nanti like, komen, dan subscribe. Nah, komennya adalah nama, kelas, dan nomor absen, atau mau tanya juga boleh untuk membuktikan bahwa kalian sudah membaca materi dari saya ya. Jadi saya bisa memantaunya. Jadi melihat, like, komen, dan subscribe. Subscribe fungsinya ketika saya ada video baru, nanti kalian bisa langsung melihatnya gitu. Oke, lanjut ya ke materi katup dan kelengkapannya. Dilihat langsung saja, saya perbesar. Di sini katup. Nah, katup kelengkapannya ada beberapa komponen. Yang pertama adalah katup itu sendiri, yang kedua adalah dudukan katup, yang ketiga adalah pengantar katup, yang keempat adalah pegas katup, kelima penjamin pegas, keenam adalah pengunci, terakhir adalah seal katup. Nah, setiap motor sebenarnya ada sedikit perbedaan ya, tambahan-tambahan sedikit menyesuaikan dari sepeda motornya, tapi secara umum seperti ini ya. Lanjut, nah ini gambarnya ya, katup dan kelengkapannya dilihat. Nah, di situ ada katup, seal, spring, dan sebagainya. Nah, di sini adalah untuk keluar masuknya gas, keluar masuknya campuran udara dan bahan bakar. Tuh. Nah, selanjutnya kegunaan katup. Kegunaan katup adalah untuk mengatur pemasukan gas baru ke dalam silinder dan pengeluaran gas bekas ya. Nih dilihat ya. Nah, ini gambarnya ya. Jadi untuk katup itu di dalam kepala silinder itu ada katup. Ketika katup terbuka, kalau terbuka berarti turun ke bawah ya, pada katup masuk. Nah, itu campuran udara dan bahan bakar yang sudah menjadi kabut masuk ke dalam mesin. Setelah itu keluar ke katup X atau katup keluar ya. Nah, itu nanti masuknya ke knalpot, setelah itu keluar gitu. Nah, itu salah satu fungsi dari katup, yaitu pemasukan dan pengeluaran dari bahan bakar dan gas buangnya itu sendiri ya. Nah, selanjutnya bagian katup. Di sini dilihat bagian katup ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Dilihat gambarnya ya. Terangannya adalah bagian batang katup, pengunci, dudukan daun katup, dan daun katup itu sendiri ya. Nah, daun katup itu yang melebar itu ya, dan dudukan daun katup itu nomor 3 yang sering bergesekan dengan yang nempel dengan kepala silinder, komponen kepala silinder. Tuh. Lanjut, pembebanan katup ya, ada 3 ya. Pada daun katup terjadi tumbukan dengan dudukannya ya. Daun katup itu nomor 3, ini tadi yang bagian katup ya. Yang kedua adalah keausan pada batang katup karena gesekan ya, yang karena sering gesekan nomor 3 itu yang nanti terjadi keausan. Apa itu keausan? Keausan itu berkurangnya komponen dari si katup itu sendiri ya, tipis tuh. Yang ketiga adalah pembebanan panas pada katup, buang sampai 8000. Nah, kalau lebih 8000 derajat Celcius itu bisa meleleh karena sangat panas sekali gitu ya. Lanjut, konstruksi katup. Nah, konstruksi katup ya. Katup hisap ya. Diameter daun katup masuk lebih besar daripada katup buang dengan tujuan untuk memperbaiki pengisian silinder bagian dudukan, dan ujung batang katup diperkeras untuk mengurangi atau memperkecil keausan. Yang kedua adalah katup buang, terbuat dari 2 logam, yaitu batang katup dari baja yang berfungsi sifat luncur yang baik. Yang kedua adalah daun katup dari baja yang tahan panas ya, temperatur 8000 cc. Jadi batangnya dengan daunnya bahannya beda, lebih keras yang yang daun katupnya, karena itu yang bergesekan langsung gitu ya. Nah, di sini saya tegaskan
Katup itu ada dua, yaitu katup hisap atau in, dan katup buang adalah X. Katup hisap itu lebih besar. Kalau lebih besar berarti katup hisap. Selanjutnya pegas katup. Pegas katup di sini dilihat ya, ada gambarnya. Itu fungsinya adalah untuk mengatur agar katup rapat dengan dudukannya sebagai pegas pengembali. Nah, ketika ada tekanan per ya atau pegas itu mengecil, otomatis daun katup turun ke bawah, terus bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Nah, setelah itu katup keluar itu akan terbuka jika pada langkah buang. Nah, ketika langkah buang itu sudah menjadi gas buang yang sudah dikompresikan, maka keluarnya ke knalpot. Jadi per itu bisa mengecil, dan ketika ada tekanan mengecil. Kalau tidak ada tekanan maka kembali pada posisi semula gitu. Ketika mengecil, katupnya turun ke bawah, maka lubangnya itu terbuka, dan ketika terbuka bahan bakar masuk ke dalam ruang silinder gitu. Nanti sama saja, ketika X ada tekanan juga, maka bahan bakar yang sudah dikompresikan ya, yang sudah menjadi asap itu nanti keluar lewat knalpot. Nah, lebih detailnya silakan lihat di YouTube, banyak ya cara kerja katup. Nanti kelihatan bahan bakar masuk sampai dikompresikan sampai keluar, itu katupnya naik turun gitu. Pegas katup nah ini tadi ya sama ya, penjelasannya adalah pegas katup lemah, maka katup akan bergetar pada putaran tinggi. Katup tidak akan menutup rapat, melainkan akan melompat sehingga daya motor berkurang. Yang kedua, bila pegas katup terlalu kuat, maka kausan pada penggerak katup akan besar dan totos katup bisa patah. Ya, di sini kalau kekuatan pernya sudah tidak bisa, ketika mengembali harusnya misalkan 5 cm, tingginya 5 cm, tapi kok setelah kembali tingginya 4,8 atau 4,9, lah itu kan tidak maksimal, nanti terjadi kebocoran gitu. Makanya pernya harus diganti gitu. Sil katup, lanjut sil katup untuk mencegah minyak pelumas mengalir ke saluran masuk atau buang. Nah, yang namanya sil, semuanya kata-kata sil adalah untuk menyumbat agar pelumas tidak masuk ya, tidak masuk ke dalam ruang bakar itu ya. Nah, di sini posisi sil katup dekat dengan ujung katup di atas ya, di situ untuk perapat saja agar tidak terjadi kebocoran. Itu di situ ada penjelasannya ya. O-ring terpasang sebagai perapat antara ujung katup dan cincin penjamin pegas, maka oli tidak akan mengalir pada katup. Untuk mengatur oli keluar di bawah cincin penjamin terdapat cincin mangkok. Nah, intinya adalah agar tidak terjadi kebocoran. Oke, terima kasih ya penjelasan singkat dari saya, silakan dipelajari ya. Kalau ada pertanyaan silakan di komen di YouTube saya ya. Tapi yang wajib adalah nanti kalau sudah baca nama, kelas, dan nomor absen gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.